Salam. Apa kabar saudara? Biasa di luar, salah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu sukacita besar kita semua berjumpa di dalam rumah Tuhan. Karena firman Allah berkata, orang-orang yang datang mencari Tuhan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Amin. Percaya bahwa saudara ada di rumah Tuhan, bukan di lapangan upacara, tidak apa-apa saudara. Tidak mengurangi saudara punya semangat nasionalisme. Karena terbukti saudara, ya saudara datang merah putih saudara. Saudara datang menyanyikan pujian bagi Tuhan dan juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan saudara harus bersyukur saudara ada di tempat ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu perkenalkan ya saudara ya. Ada yang baru, yang tidak kenal saya, belum kenal saya? Oh puji Tuhan, semua orang lama. Oh ada satu, hormat kok. Saya Aldo Rohi, dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi pastor di Kupang. Dan bersyukur setelah sekian lama kita tidak berjumpa Bapak Ibu Saudara, saya ada lagi hari ini. Ya saudara mungkin bosan lihat saya, tapi saya tidak bosan lihat saudara. Saudara tambah gagah, saudara tambah cantik, saudara tambah ganteng. Ya, percayalah saudara, firman Allah bilang, orang-orang yang setia dengan Tuhan, di wajahnya ada apa? Kemuliaan Raja, saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini spesial, 17 Agustus. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Allah yang luar biasa, memberkati saya juga, saudara. Yang terambil di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Kalau saudara suka tema, saya suka bilang merdeka di dalam Kristus. Katakan amin. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, sudah dapat katakan haleluya? Oh belum, baru 3 orang. Buka lagi saudara, buka cepat. Sudah dapat katakan haleluya? Puji Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama. Di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Saya rindu kita bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, kita ketemu di ayat yang terakhir. 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap tahun kita merayakan kemerdekaan bangsa dari yang namanya penjajahan. Ya, namun di tengah-tengah euforia perayaan, kita sering dihadapkan pada realita-realita yang ada, di mana ciri-ciri kemerdekaan itu tidak menyentuh golongan-golongan tertentu, tidak menyentuh situasi-situasi tertentu. Ya, spesial pagi hari ini saya sudah kasih tema merdeka di dalam Kristus. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara tiap tahun kita memperingati kemerdekaan, kita bebas dari penjajahan. Tetapi kita lupa bahwa masih banyak yang belum merdeka. Masih banyak yang masih ada di dalam penjajahan. Dan firman Allah mengatakan pagi hari ini adalah secara khusus kemerdekaan rohani.
Ya, banyak jiwa yang belum merdeka, saudara. Banyak jiwa yang punya ciri-ciri kemerdekaan itu tidak ada sama mereka. Jadi mereka melakukan namanya euforia perayaan kemerdekaan. Ya, mereka melaksanakan perayaan kemerdekaan, tetapi mereka sebenarnya belum menikmati kemerdekaan itu. Masih banyak jiwa-jiwa yang terikat oleh dosa, masih banyak jiwa-jiwa yang ada di dalam ketakutan, masih banyak jiwa-jiwa yang ada di dalam kebencian atau luka batin yang tidak terlihat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita sebut belum merdeka. Karena saudara, ciri-ciri orang merdeka itu adalah bebas. Benar saudara? Orang merdeka itu tidak mau diatur. Orang merdeka tidak mau dikekang, saudara. Dalam Yohanes 8, Yesus membawa kita pada pemahaman tentang kemerdekaan yang lebih jauh. Tentang kemerdekaan yang lebih dalam, saudara. Ya, kemerdekaan rohani. Ini adalah kebebasan yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh manusia. Ini kemerdekaan yang hanya ditemukan di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Katakan haleluya. Kita lihat lebih jauh Bapak Ibu Saudara. Yohanes 8 adalah salah satu pasal yang ditulis oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara, di mana dibagi menjadi dua bagian. Ya. Jadi ayat 8 pasal 8 itu ayat 1 sampai ayat 11 tentang ini, ayat 12 sampai ayat 30 tentang Yesus terang dunia, lalu kemudian ayat 31 sampai ayat 59 tentang dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata pada waktu penginjil atau Yohanes ini ada dan menulis kitab ini, saudara, ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur daripada seorang penginjil atau Yohanes untuk menulis ayat ini. Nah, yang pertama yang kita mau dengar atau kita mau belajar yaitu tentang konteks orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tadi saya sudah bilang ayat 31 sampai 59 itu tentang dialog atau percakapan Yesus dengan orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca baik-baik kebenaran firman Allah, kita sudah dengar dan kita sudah tahu tadi bahwa orang-orang Yahudi ya mereka bangga akan identitas mereka sebagai umat pilihan. Mereka terlalu bangga bahwa mereka adalah keturunan daripada Abraham. Ya, mereka senang sekali bahwa mereka itu umat pilihan dan keturunan Abraham. Makanya mereka bilang begini tadi waktu Yesus bilang kamu makan merdeka, dia bilang begini, kita ini yang keturunan Abraham, bagaimana kamu bilang kita dapat merdeka? Padahal saudara pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi, saudara. Mereka sedang ada di tengah-tengah penjajahan bangsa Romawi. Tetapi dengan bangganya mereka bilang kami keturunan Abraham, kami umat pilihan, tidak mungkin kami orang-orang yang dijajah. Nah, Yesus mau mengajar lebih jauh tentang perbudakan dosa yang lebih parah atau lebih dalam daripada penjajahan politik. Jadi konteks sosialnya adalah saudara, mereka tidak menerima ya waktu mereka dikatakan adalah orang-orang yang belum merdeka, mereka dikatakan orang-orang yang budak, saudara, mereka tidak terima, saudara. Karena menurut mereka adalah orang-orang yang merdeka. Padahal kita tahu bersama ceritanya ya, waktu mereka mau adili Yesus, dong bawa Yesus keliling dunia. Kalau besong merdeka, kalau besong tidak hukum, saya sudah. Iya kan? Tetapi mereka minta persetujuan. Ya, memang butuh validasi orang-orang begini. Lalu yang berikut budaya kehormatan dan identitas, saudara.
Dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu, kehormatan adalah segala-galanya. Makanya saudara, tadi saya bilang label budak dalam tanda kutip saudara itu penghinaan buat mereka. Mereka tidak terima saat dikatakan budak. Yesus menggunakan bahasa yang tajam saat dia ingin menggambarkan tentang kehidupan mereka, tentang kerohanian mereka. Ya, tetapi kita tahu bahwa itu bukan untuk menghina, tetapi itu untuk membongkar kesombongan rohani yang palsu. Amin. Ya, siapa yang suka dikatakan budak, saudara? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tidak enak jadi budak, saudara. Ada yang suka cita-cita jadi budak, saudara? Tidak ada, saudara. Karena tidak enak, diremehkan, direndahkan, tidak enak, saudara. Yesus menggunakan kata budak untuk memanggil mereka, saudara. Ya. Lalu yang berikut adalah konsep kebebasan dalam dunia Romawi, di mana saudara budak tidak memiliki kebebasan pribadi. Tadi saya bilang, ya, hanya bisa dibebaskan melalui manumisi oleh tuannya. Budak tidak bisa bebas sendiri, saudara. Siapa yang nonton Harry Potter? Pasti umur sama di beta nonton Harry Potter. Ya saudara, di Harry Potter serial itu saudara ada peri rumah namanya Dolby, saudara. Dolby, dia tidak bisa bebas, saudara, kalau tuannya tidak membebaskan dia. Dan tidak bisa jadi orang merdeka kalau tuannya tidak bebaskan dia. Budak itu hidupnya dikekang, saudara. Budak itu hidupnya diatur, saudara. Dan mereka tidak mau hidupnya dikekang dan diatur. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang hidupnya tidak mau dikekang, tidak mau diatur yang baik, nah itu ciri-ciri. Ciri-ciri, saudara. Kalau saudara ada di posisi itu, bertobat memang. Yesus adalah anak yang memiliki hak penuh untuk memerdekakan dari perbudakan dosa. Makanya Yesus bilang, ya, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita lihat saudara lebih jauh. Ayat 30 dan 31 saudara, dikatakan begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara perhatikan, banyak yang percaya. Banyak yang percaya saat mendengar Yesus terang dunia. Banyak yang percaya saat mendengar percakapan Yesus. Tetapi Yesus menegaskan bahwa iman harus diikuti dengan tinggal di dalam firman. Waktu tinggal di dalam firman, Bapak Ibu Saudara, ini adalah komitmen jangka panjang. Ya, bukan hanya sekedar kekaguman sesaat. Tadi saya lihat Mas Hagai tiup-tiup saksofon. Saudara tahu, aduh, saya yang menyaksikan bagaimana Mas Hagai belajar sampai dia jadi jago, saudara. Tadi saya rekam dia, terus saya mau ganggu nanti. Ini bisa main di Istana Negara. Ya saudara, komitmen jangka panjang, saudara. Kalau hanya mau sekedar kagum, saudara hanya tiup tanganga, saudara. Orang Kupang bilang, hanya tahu begitu, tahu dasar-dasar. Karena apa? Hanya kagum, sekedar kagum, hanya sesaat, saudara. Nah, firman Allah berkata saat kita memilih komitmen jangka panjang, kita harus setia, kita harus tinggal di dalam komitmen kita yang sehingga akhirnya komitmen itu yang akan membawa kepada pembebasan yang sejati. Makanya ayat 32 bilang begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membebaskan, saudara. Ya, kebenaran yang dimaksud Tuhan bukan hanya informasi. Kalau hanya informasi, saudara, kita cukup dengar dan kita sudah tahu, stop. Tapi kebenaran yang dimaksud Tuhan adalah Dia sendiri. Yohanes 14 ayat 6 berkata kepada saya dan saudara demikian, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran yang dimaksud Tuhan
adalah dirinya sendiri. Saat kita tinggal di dalam kebenaran, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, firman-Nya berjanji bahwa kita pasti dimerdekakan. Setuju, katakan amin. Saya suka saudara saat kita belajar tentang bagaimana Tuhan memerdekakan saya dan saudara. Karena saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang sedang dijajah, saudara. Banyak orang sedang menikmati penjajahan yang terjadi di dalam hidupnya tanpa dia sadari. Makanya tadi saya bilang, Yesus sedang mengingatkan mereka bahwa penjajahan dosa, perbudakan dosa lebih parah daripada perbudakan yang kelihatan. Saudara tahu bedanya apa, saudara? Saat kita dijajah oleh hal yang kelihatan, saudara, kita akan rasa cepat capek, saudara. Ya, akan rasa aduh susah lah, setiap hari menangis cari Tuhan. Makanya saudara lihat, waktu orang-orang Israel ada di Mesir, setiap hari mereka berdoa sampai Tuhan bilang, ke Musa apa, doa-doa mereka sudah aku dengar. Karena tiap hari mereka berdoa. Tetapi saat kita dijajah oleh, kita menjadi budak daripada dosa, saudara. Siapa yang bilang dosa itu tidak enak, saudara? Tidak ada. Dosa itu enak, saudara. Iya kan? Enak, saudara, dosa. Makanya saudara, orang-orang terlena, terbuai, tidak sadar mereka sedang dijajah atau diperbudak oleh dosa. Makanya saudara jangan heran, banyak orang-orang tetap tinggal dan memilih diperbudak oleh dosa. Karena apa? Mereka tidak sadar bahwa itu adalah budak yang penjajahan yang mengekang hidup mereka. Ayat 33 bilang begini, sebab mereka kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Penyangkalan, perbudakan terjadi di tempat ini. Bukan di sini, saudara, maksudnya di ayat 33 ini ya. Ya, mereka menyangkal bahwa mereka budak, meskipun secara politik tadi saya sudah bilang, mereka tunduk penuh kepada kedaulatan dan otoritas bangsa Romawi. Ya, rohani mereka terikat oleh dosa, saudara. Ini menunjukkan bahwa mereka buta secara rohani, yang tadi saya bilang, saudara. Ya, hidup di dalam dosa, saudara, setiap hari buat dosa, tetapi apa? Tidak sadar, saudara. Karena apa? Tidak merasa jenuh. Kok enak nah? Kok gampang nah? Kalau orang yang hidupnya merasa dia ya aman-aman saja padahal dia ada buat dosa, saudara, ini sedang diperbudak oleh dosa. Ayat 34, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini bukan sekedar kebiasaan buruk. Jadi saudara bilang, aduh sudah terlanjur kak. Nanti baru berubah, aduh sudah terlanjur. Saudara, ini bukan kebiasaan buruk, tetapi kondisi batin yang membuat saya dan saudara atau orang-orang yang berbuat dosa ini, saudara, tidak sadar dan terus menerus diperbudak olehnya, saudara. Makanya kasus ini butuh yang namanya pertolongan ilahi. Balik kiri kanan bilang begini, pertolongan ilahi. Pertolongan ilahi, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan sejati dimulai dari pengenalan akan kebenaran. Ya, kebenaran itu bukan sekedar teori, bukan sekedar informasi, melainkan relasi pribadi antara saya dan pemilik hidup saya, antara Bapak Ibu Saudara dan Tuhan kita. Ya, seorang pastor yang luar biasa, Pastor Frankie Kuncoro bilang begini, saudara. Banyak orang Kristen, ya, banyak orang Kristen itu suka ngomong tentang Tuhan. Suka, saudara. Oh Tuhan itu begini. Oh Tuhan itu begini, saudara. Tetapi mereka tidak suka ngomong sama Tuhan. Kalau ngomong tentang Tuhan jago, saudara. Edis TV kalah. Apa engkau? Hormat. Edis TV kalah, saudara, kalau ngomong tentang Tuhan. Kalau tentang Tuhan kau temputar nyeri pung. Oh, Kejadian sampai Wahyu sudah 18 kali, maka ya kan? Gampang kalau ngomong tentang Tuhan. Tapi kalau ngomong sama Tuhan, aduh. Contoh saya, saudara. Contoh.
Siapa yang di sini kalau tidur malam masih berdoa, saudara? Puji Tuhan kalau saudara masih berdoa. Saudara kan banyak, apalagi anak-anak muda, jangan sengaja senyum-senyum, bosong. Tuh capek pulang kegiatan, wih, kalau sudah. Teng hilang, saudara. Bangun pagi baru bilang, Tuhan tadi malam bukan sapu maksud begitu. Iya kan, apalagi kalau lapar, saudara. Wih, kalau lapar, baru suruh pendeta yang berdoa, lama mau mati. Waktu Kak Maria Pesila dari NDC Worship datang sama suaminya, waktu Natal di GBI Matawai, saya yang antar, saudara. Kita makan kan, saudara. Terus kan mereka suruh saya berdoa. Jadi saya kan pikir begini, wih, ini NDC Worship, Pak. Ya, kalau kita berdoanya kelihatan terburu-buru, ketahuan kita lapar, gitu ya. Jadi, woi, Bapa di sorga, wis, pelan-pelan berdoa, saudara. Saudara tahu berdoa, amin deh, amin, saudara. Suaminya bilang begini, memang Pak Gilbert ini kalau berdoa terlalu lama, saudara. Ada di sini yang berdoa cepat-cepat, saudara. Saya tidak bilang salah ya, saya tidak bilang dosa, saudara. Tuhan kan menguji hati, amin. Saudara tidak amin, saudara berdoa kosong ini. Amin, saudara. Jadi saudara jangan hebat ngomong tentang Tuhan, harus hebat juga ngomong sama Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu rindu sama kita, saudara. Tuhan terlalu rindu sama kita. Ada satu anak muda bilang begini, Pastor, Tuhan ini bilang tahu segalanya. Tapi kenapa saat kita dalam masalah Tuhan tidak tolong kita? Kau bilang Tuhan tahu segalanya. Dia lupa bahwa Tuhan kasih kita free will atau kehendak bebas, saudara. Kalau Tuhan mau tolong kita, begini satu kali jadi, saudara. Tapi apa bedanya saya dan saudara dengan robot, saudara? Bukan Tuhan tidak mau tolong. Tuhan menunggu waktu, kapan kita datang sama Tuhan. Kapan kita terbuka sama Tuhan. Ya, makanya saudara dengar, kalau pendeta-pendeta senior berdoa, saudara jangan bilang begini, hai pulama lah. Bukan, saudara. Mereka sedang rinci ngomong sama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, perbudakan dosa lebih berbahaya daripada perbudakan fisik. Tadi saya bilang, ya, seseorang bisa hidup di negara yang bebas, saudara, tetapi jiwanya terikat oleh iri hati, dendam, nafsu, dosa-dosa yang menipu dengan kesenangan sementara, namun semakin mengikat dengan kuat. Saya tidak lihat di sini, saudara, tapi di Kupang, saudara tahu itu pohon lontar. Apa dia namanya? Tuak. Nah, sabuak kalau orang Kupang bilang. Saudara, kalau dia di tengah-tengah sawah, sudah mau mati kan, saudara? Tiba-tiba ada muncul satu pohon di atasnya dia, saudara. Saya pikir ini keajaiban dunia, padahal bukan, saudara. Ya, pohon yang tumbuh di tengah-tengah dari pohon sabuak, dari pohon lontar itu, saudara, pohon tuak itu, saudara, sedang menggerogoti pohon itu sampai habis, saudara. Sehingga akhirnya itu pohon tuak mati dan itu pohon yang semakin besar di atas. Saudara, dosa itu seperti itu. Kecil, saudara buat. Lama-lama diikat, saudara, dikasih habis, saudara. Nah ini perbudakan yang Tuhan tidak mau, saudara. Makanya Tuhan bilang cuma Kristus satu-satunya sumber kemerdekaan sejati. Kenapa cuma Kristus, saudara? Ciri orang merdeka, dia bebas. Ciri orang merdeka adalah dia merasa free. Kalau orang yang merdeka lalu merasa takut, cemas, ragu, bimbang, iri hati, apakah dia merdeka, saudara? Tidak. Dia tidak merdeka. Makanya hanya Yesus. Karena apa? Kedamaian itu berasal daripada Tuhan. Ya, saudara, menarik untuk kita saksikan tentang kata per kata dari ayat yang kita baca. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kata yang kita baca dari ayat 30 sampai ayat 36 itu semua menegaskan tentang yang namanya kebebasan dan kemerdekaan.
Tetapi tahukah saudara bahwa kata daripada ayat 36 yang bilang tadi, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Setelah saya melihat tafsirannya saudara, ternyata begini saudara. Di dalam ayat 31 juga ada katanya benar-benar saudara ya. Tetapi yang menarik adalah ayat 36 adalah satu-satunya di dalam Yohanes Tuhan pakai kata ontos. Satu-satunya saudara. Dari seluruh kitab Yohanes cuma ayat 36 yang Tuhan pakai kata ontos. Ya, ayat 31 Tuhan pakai kata benar-benar muridku itu adalah aletos saudara. Dari akar kata aletheia, yaitu kebenaran. Tetapi benar-benar yang di dalam ayat yang ke-36 Tuhan pakai kata ontos saudara. Kalau saudara tidak tahu perbedaannya maka kita belajar sama-sama. Amin. Amin saudara. Jadi saudara, ternyata setelah saya lihat bahwa perbedaan kenapa Tuhan pakai di atas aletos, kenapa di Yohanes 7, kenapa di Yohanes 4 Tuhan pakai aletos, tetapi ontos cuma satu saudara, cuma dalam ayat yang ke-36. Ternyata saudara ada yang berbeda dari apa maksud Tuhan melalui kata ini saudara. Di dalam ayat 31 Tuhan pakai kata aletos saudara, itu menggambarkan kualitas atau keaslian, statusnya saudara, originalitasnya saudara. Makanya dia bilang kamu benar-benar murid. Ini asli nggak murid Tuhan? Ini original nggak ini dari apa namanya? Dari asal yang tepat nggak? Dari sumbernya nggak? Iya kan? Kalau kita baca berita kan begitu saudara. Ini sumbernya dari mana? Kita lihat dulu, benar nggak ini, asli nggak ini? Hanya orang-orang bego saudara yang termakan dengan berita yang tidak punya sumber yang benar terus kita bagikan, kita share saudara. Lain cerita kalau itu orang tua salah tekan saudara, tidak masalah. Makanya jangan cepat-cepat kasih naik. Kemarin gembala saya, saudara gembala di gereja pusat saya, WA saya pikir kenapa begitu. Tiba-tiba dia bilang begini, Assalamualaikum, mohon maaf mengirimkan undangan. Ini gembala saudara. Kenapa dia tahu kita ini pendeta-pendeta, kenapa dia pakai itu kata-kata itu gitu kan. Lalu saya telepon nggak diangkat-angkat saudara. Ternyata dia kirim di grup kami pendeta-pendeta satu entitas saudara. Banyak juga yang sudah bagikan. Saya bilang kamu tuh apa? Tiga-tiga sunika. Siapa lah yang mau nikah begitu kan? Ternyata dia WA di-hack dan orang-orang nggak sadar, orang-orang ya cek selesai saudara. Karena apa? Keaslian tidak dapat dipercaya saudara. Nah ini kata aletos dalam ayat 31 menggambarkan apakah kamu benar-benar murid? Apakah kamu ini asli murid atau hanya orang yang tadi saya bilang saudara sekedar kagum saudara, sekedar terpesona lihat Tuhan saudara. Iya kan Bapak Ibu saudara, makanya tadi firman Tuhan bilang saya bacakan yang pertama bahwa Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi saudara lihat, dibilang orang Yahudi yang percaya, tetapi ayat 33 bilang apa? Masa kamu bilang kita belum merdeka? Kita ini keturunan Abraham, padahal percaya kepada Yesus. Waktu Yesus omong, mereka percaya. Tetapi ternyata saudara, percayanya sebagian tidak percaya. Mereka percaya penuh bahwa mereka adalah keturunan Abraham, adalah umat pilihan yang diselamatkan, sudah pasti merdeka saudara. Makanya mereka tidak terima waktu Yesus bilang kamu budak. Waktu saya pelayanan di Timur Leste saudara, saya pelayanan ke Timur Leste, saya tanya-tanya, namanya kita kalau baru datang kita tanya-tanya kan. Pastor ini bagaimana begini-begini, di mereka bilang begini. Oh Pastor Aldo, di sini listrik free, nggak bayar. Ah masa saya, nggak mungkin Pastor saya. Iya benar di sini nggak bayar listrik, air lagi nggak bayar saudara. Saya kaget. Masa tidak bayar saya? Apalagi Pastor Aldo, kesehatan nggak bayar.
Orang-orang tua di atas 60 tahun dapat $300 dari negara satu bulan. Anak-anak sekolah dapat $70. Pendidikan gratis. Sekilas saya dalam hati begini, lama-lama saya pindah Timor Leste. Ya kan saudara? Lama-lama saya masuk juga mengaku merdeka gitu saudara ya. Lalu saya tanya, kok bisa? Dengan bangganya saudara, dia bangun di hadapan kami semua ini pendeta-pendeta Timor Leste. Dia bilang begini, pastor tahu, waktu kami masih dijajah Indonesia, saya dalam hati ini saudara, saya ini orang Indonesia begitu ya. Bisa dia menghadap saya, waktu kami dijajah Indonesia, saya tidak dengar lagi selanjutnya karena saya sudah dalam hati ini satu ini. Sejak kapan Indonesia jajah kalian begitu kan? Saya belajar sejarah atau saya pengguru sejarah ini makan doi kok makan uang dan tidak ajar yang betul, so. Tidak pernah Indonesia jajah kalian begitu kan? Dia omong besar sekali saudara itu, mata semua langsung lihat saya begitu kan? Saya sengaja tunda main HP saudara. Karena saat itu orang Indonesia sendiri saudara, karena serang saudara ya. Waktu kami dijajah Indonesia, saya dalam hati bilang begini, pasti ini yang Belanda rasa. Waktu kita bilang Belanda jajah, pasti ini yang mereka rasa. Saudara, tidak enak saudara. Saudara mengapa-ngapain orang bilang begini, penjajah. Mau saudara? Tidak enak saudara. Kami tidak maju-maju waktu Indonesia jajah kami. Dan ternyata itu masuk di kurikulum pendidikan mereka saudara. Mereka diajarkan bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Makanya tidak heran mereka tidak suka orang Indonesia. Tapi saya heran dong pakai bahasa Indonesia saudara. Maunya beramas dong. Heran saudara, bilang kita nggak dapat gitu bahasa begitu. Tapi untuk orang tua ke atas saudara, kalau sudah 30 ke bawah udah nggak tahu bahasa Indonesia. Mereka tahu, tapi tidak bisa balas. Terus saya khotbah, mereka nangis saudara, saya dalam hati ini, weh, saya kayak hebat-hebat saja. Padahal mereka ngerti waktu saya ngomong bahasa Indonesia. Mereka tidak bisa balas saja. Saya tanya kan, kenapa kok anak-anak itu ngerti bahasa Indonesia? Padahal mereka ngomong Portu saudara, campur Tetun, campur Inggris. Kok mereka ngerti bahasa Indonesia? Walaupun mereka nggak bisa balas. Saudara tahu dia bilang apa? Oh kami di sini tidak ada satelitnya. Kami nebeng di Indonesia saudara, satelit nonton Indosiar, azab saudara. Makanya dong tahu bahasa Indonesia saudara. Saya bilang tadi kau bilang saya penjajah, kau nonton film yang saya pun tidak tonton saudara begitu. Bagaimana itu ya, begitu ya? Jadi keaslian itu saudara membuktikan dengan secara langsung bahwa ini benar-benar murid Tuhan. Waktu saudara lihat Ko Bernard, saudara tidak tanya lagi, ini yang kutipu anak betul kok sonden. Yang tanya pasti kan tampeleng, yakin. Iya kan? Waktu saudara lihat Agatha, saudara tidak tanya, ini betul Bapak Gembala pu anak kok atau Mama Gembala pi ambil anak dari Sabu. Tidak ada saudara. Karena apa? Keaslian itu terlihat saudara. Keaslian itu menjadi ciri khas, keaslian itu menjadi darah daging saudara. Makanya firman Allah bilang ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu benar-benar muridku. Karena apa saudara? Saat kita tinggal di dalam Tuhan, saudara tidak perlu pergi dan bilang begini, woi saya orang Kristen, tidak perlu saudara. Saudara tidak perlu membutuhkan validasi dari orang-orang untuk berkata, oh saya anak Tuhan, tidak perlu saudara. Engkau balas jahat dengan baik, orang tahu engkau orang Kristen. Amin. Orang maki-maki saudara-saudara tertawa, orang tahu saudara ini anak Tuhan. Saudara jangan ikut saya saudara. Waktu saya beli di Ramayana, saudara kan biasa diskon-diskon saudara ya. Saudara jangan bilang, jadi kalau ada diskon-diskon itu cepat sampai kita saudara. Kita ambil banyak saudara, waktu mau bayar saya pikir ini di bawah 100.000. Tetapi kasirnya bilang begini, Pak ini semua 289. Hah, saya lihat dia lama-lama saudara. Terus saya bilang begini, Nona lu dari sekolah mana nih? Lu dari SMK mana nih datang praktek di sini? Lalu dia beradu mulut, sempat kami beradu mulut saudara, lalu kemudian supervisornya datang, dan ternyata dia yang salah begitu ya. Dia yang salah. Sebenarnya kalau diminta maaf kan selesai saudara. Tapi namanya cewek saudara gak akan mengalah gitu ya.
Kakak tadi yang begini, kakak tadi yang begini. Saya ketawa-ketawa saya saudara, tapi saya emosi juga saudara. Singkat cerita, setelah selesai saya bilang ya sudahlah gitu ya. Kita bayarkan saudara. Dia tanya begini, ada member kak dia bilang. Saya kasih tahu membernya kan. Saudara tahu nggak? Di layar itu saudara muncul di nama saya kan, nama lengkap saudara. PDT gitu kan. Woi malu saya saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta jangan marah-marah. Saya bilang begini, duh juga prank beta ini. Malu saudara karena orang tahu kita punya status sebagai anak Tuhan. Makanya saudara kalau saudara suka emosi meledak-ledak saudara orang yang belum merdeka saya memang. Kalau saudara emosi tidak bisa saudara kontrol, saudara masih dijajah saudara. Kalau saudara nggak bisa memaafkan orang, saudara sedang dijajah saudara. Kalau saudara merasa iri hati dengan orang, saudara sedang dijajah. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, saudara sedang dijajah, saudara. Orang sebaik dengan kita, saudara. Ya, orang terlalu baik dengan kita. Tapi karena kita tidak mampu mengampuni orang, ya demikianlah hidup kita. Makanya saudara, ayat 36 dipakai kata ontos. Kenapa Tuhan pakai kata ontos untuk menyatakan kamu benar-benar merdeka, saudara? Ternyata saudara, saya dapati kata ontos itu menggambarkan tentang realitas atau eksistensi daripada hal itu sendiri. Makanya waktu Tuhan bilang begini, jikalau anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ontos eteroa. Berarti saudara, dalam keadaan realita, dalam kenyataan, dalam eksistensinya, kita merdeka secara jasmani dan secara rohani. Setuju katakan amin? Oh tidak setuju. Saudara mesti dijajah terus ini saya lihat. Coba saudara senyum dulu saudara. Saudara senyum ini terlalu gagah sama saudara pempelit. Nah begitu, manis terlalu. Orang yang tidak senyum itu pasti dijajah saudara. Saudara lihat budak tidak pernah senyum saudara. Tapi kalau orang merdeka dia ketawa terus saudara. Iya kan? Nah ternyata ontos itu menggambarkan realitas atau eksistensi saudara. Dengan kata lain, ayat 31 berbicara tentang identitas sebagai murid yang sejati. Lalu ayat yang 36 saudara, ontos itu saudara berbicara tentang pengalaman, kebebasan atau kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan dan Allah kita. Ini cuma satu saudara, satu yang benar-benar satu dipakai di dalam Yohanes dari seluruh pasal Yohanes. Cuma ayat 36 yang Tuhan pakai ontos saudara. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita salah memahami maksud Tuhan. Bukan karena kita sengaja saudara, enggak. Bukan karena kita sengaja untuk tidak mendengarkan Tuhan, bukan saudara. Tetapi kadang-kadang kita pakai pikiran kita, ya kita pakai pengalaman kita pakai semua yang ada di hidup kita. Untuk apa? Memvalidasi hidup kita sendiri. Makanya saudara lihat orang Yahudi bilang apa? Kita ini keturunan Abraham. Kita orang yang merdeka. Saudara, saat kemerdekaan terjadi, saudara perhatikan, ada kebebasan di sana, ada sukacita di sana, ada joy di sana, ada damai sejahtera di sana. Tetapi saya mau bilang, ya, sekalipun tidak terlihat kemerdekaan itu, saudara, tetapi kalau kita merdeka secara rohani, secara spiritual, saudara akan seperti Paulus, saudara, waktu di dalam penjara, saudara, tidak merdeka, saudara, tidak bebas waktu di penjara, saudara. Tetapi saudara lihat, di tengah-tengah penjara itu saudara, ada joy, ada sukacita, ada peace, ada damai di sana saudara. Makanya saudara lihat, ya, orang-orang ketakutan di jeruji besi, mereka memuji Tuhan. Waktu saya pelayanan saudara di lapas di Kupang, saya diminta dari DPA GBI Kupang saudara. Kami pergi, lalu saya telepon begini ke pengurusnya, Kak, ini saya sendiri yang datang atau bawa tim? Oh izin Pak Pendeta,
boleh bawa WL-nya sama singernya. Oke, saya bilang. Terus saya bilang gini, saya perlu bawa pemusik enggak ya? Atau di sana ada musik apa ya supaya saya bisa lengkapi? Dia bilang begini, oh di sini ada keyboard, ada drum, ada bass, mungkin ada saksofon cuma saja. Lengkap saudara. Lalu saya bilang begini, oh kalau begitu saya bawa ya. Dia bilang begini, oh enggak perlu Pak Pendeta, enggak usah bawa. Di sini ada pemain-pemainnya, orang-orang gereja juga. Oh oke. Saya bilang oke. Konsepsi otak saya bahwa mereka juga dari luar saudara. Waktu kami pergi cek, masuk saudara, waktu melayani semua saudara, ternyata itu yang main musik semua itu tahanan saudara. Tahanan. Masih muda-muda saudara. Ya kayak Kak Ian begini. Waktu kami mau keluar, mereka enggak keluar. Jadi saya tanya begini, loh yang main musik kok enggak keluar? Saya bilang. Oh mereka tahanan Pak Pendeta. Saudara tahu, di hati saya bilang begini, Tuhan ternyata banyak juga Tuhan di dalam. Banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang masuk ke dalam saudara. Jadi saudara, melayani Tuhan tidak menjamin kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, datang gereja hari Minggu tidak menjamin kita adalah orang-orang yang merdeka, saudara. Kalau tidak ada atau kita tidak tinggal di dalam kebenaran yang memerdekakan itu, saudara, sesungguhnya dan sejatinya kita masihlah orang-orang yang dijajah. Sejatinya kita adalah orang-orang yang butuh kemerdekaan. Saudara jangan terlena dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Indonesia sudah merdeka, saudara kapan? Kapan saudara? Coba saudara ingat atau saudara pikir berapa tahun saudara berkutat dengan perasaan yang sama, saudara berkutat dengan perasaan bersalah, perasaan takut, perasaan apalagi saudara iri hati, perasaan benci dengan orang. Saudara tidak suka lihat orang itu berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara berpura-pura baik-baik saja? Berapa tahun saudara menyembunyikan semua itu? Bahkan dari Tuhan, saudara. Makanya lihat orang kalau datang gereja tidak mengalami Tuhan, dia ada menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Saya ngomong memang kayak begini. Kenapa saudara setiap orang yang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, itu mengalami terobosan dan kemerdekaan. Tapi kalau orang-orang Kristen pergi gereja, bahkan mau tinggal dalam gereja saudara, tetapi hidupnya begitu, jatuh terus saudara. Itu dipertanyakan saudara. Selama ini, sudahkah engkau jujur sama Tuhan atau belum? Berapa banyak orang-orang Kristen menyembunyikan beban, masalah, pergumulan yang dihadapi. Mereka salah menafsirkan tentang Tuhan bilang, ya jangan sampai kelihatan. Padahal Tuhan bilang itu puasa saudara. Kalau kamu berpuasa, jangan sampai orang lain tahu. Ya, kalau kamu berpuasa, cuci muka supaya orang jangan lihat. Lu suka ayam ripu. Orang-orang Kristen salah menafsirkan itu dengan berkata demikian. Dan akhirnya apa saudara? Ada beban, ada masalah, ada pergumulan. Simpan terus saudara. Bahkan dari Tuhan saudara. Orang-orang yang begini, orang-orang yang masih dijajah, saudara. Makanya tidak merdeka-merdeka, tidak bebas-bebas, saudara. Karena apa? Tidak mau jujur sama Tuhan. Tidak mau jujur sama Tuhan. Kalau saudara tidak jujur sama Tuhan, mau sama siapa, saudara? Saat bangsa Indonesia merdeka, saudara. Ya, teks proklamasi dibacakan itu dengan jujur, dibaca semua, saudara. Amin? Amin, saudara? Jadi yang terakhir, merdeka dalam Kristus berarti hidup tanpa takut akan hukuman dosa. Berjalan dalam kasih dan kebenaran, serta memiliki pengharapan yang kekal. Karena Bapak Ibu Saudara, dunia bisa menjanjikan kebebasan. Dunia yang menjanjikan itu dengan luar biasa. Ya, tetapi seringkali itu hanya merupakan penjara baru. Kemerdekaan sejati
Bukan sekedar bebas dari penjajahan atau masalah ekonomi, saudara. Tetapi bebas dari belenggu maut, bebas dari dosa. Dan itu hanya dapat diberikan saat saya dan saudara melekat kuat dengan Tuhan pemilik hidup kita. Amin. Kalau hari ini saudara dengar sesuatu memberkati saudara, ingatlah bahwa ini semua dari Tuhan. Kalau hari ini saya tidak tahu hati saudara, tapi kalau saudara rasa saya masih dijajah, saya masih belum bebas, saudara, ini waktumu. Mungkin ini kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Supaya apa? Kita jadi bebas, saudara, kita jadi orang merdeka. Oleh karena itu saudara, lepas semua saudara. Supaya akhirnya saya dan saudara keluar sebagai orang yang bebas dan merdeka di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini.